Spontan? Spontan itu saya langsung nyengkrem tangan ini, kembali normal. Pada saya pulang ke Indonesia dilihat, jadi itu kan sejenis cancer ya. Jadi sel cancer itu 0, jadi dia sleep, tidur. Oh, dormant berarti ya? Iya, tidur. Dan di sini tuh yang tadinya udah pecah semua tuh, itu balik lagi normal. Itu nggak pernah pakai pengobatan Nggak pernah, alternatif segala macam, memang ketemu sama sosok ini aja? Iya, jadi kalau alternatif semua udah dicoba ya. Oke. Udah dicoba. Tapi ya pada saat itu yang mungkin ya namanya, dan yang membuat kita heran, beliau itu datangnya kelihatan, perginya nggak kelihatan. Ini semua yang bareng ngelihat? Ngelihat semua. Jadi pada saat dia datang, saya tuh ngelihatnya karena besar ya, tinggi besar, bercahaya, terus kelihatan itu sampai pada saat saya gelas itu dipegang, saya minum, yang lain teriak, astagfirullah, kemana orang itu pergi? Tiba-tiba langsung nggak ada aja? Nggak ada, udah nggak ada. Saya sempat dulu mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidup juga pernah ya. Karena pada saat itu karir saya lagi top of the topnya. Iya. Jadi pada tahun 90-an saya udah megang uang miliaran ya, pada saat itu. Jadi mungkin lupa sama orang tua, terus lupa akan nasihatnya. Pada saat itu dia, saya ingat banget almarhum bapak saya bilang, kamu invest, beli ini, beli itu. Tenang aja Pak, saya bilang. Kalau saya itu bukan saya nyari uang, uang nyari saya. Mungkin disitulah. Ada sombongnya sebagai manusiawi, anak muda. Masih muda soalnya ya. Bayangin umur 16 sudah bisa, umur 17 sudah bisa beli mobil kan. Terus koleksi motor besar apa segala macam. Jadi ya itulah mungkin Allah punya cara sendiri untuk mengembalikan saya lagi ke tracknya. Kalau Gitu, menurut Mas Ferry sendiri itu sosok itu siapa? Ya mungkin ya, apakah itu malaikat, apakah itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tapi berarti saat ini untuk diagnosa penyakit-penyakit sebelumnya itu udah. Nah kemarin akhirnya setelah itu kan kejadian 2001 ya. Setelah 20 tahun kemarin 2021 pertengahan mulai kambuh lagi. Ya. Dan pada saat itu saya tuh udah nggak ada kekuatan apa-apa. Sampai akhirnya banyak support dari teman-teman. Terus saya tuh udah banyak teman-teman juga bilang, wah kayaknya saya lewat nih kali ini. Gitu kan udah parah banget, dan itu kan sekali disuntik kan bisa 13 sampai 15 kali suntikan di kepala. Gitu. Nah udah itu saya udah nggak punya kekuatan apa-apa, tapi untungnya pada saat itu saya cuma bisa mengangkat kedua tangan aja. Ya Allah, apapun ini saya hanya bisa ikhlas. Insya Allah ikhlas kan bukan di mulut, Mas. Betul. Saya mencoba ikhlas dalam hati saya. Godaan apalagi udah terjun ke dunia politik ya. Nah, itu dia. Itu kan sangat duniawi. Gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita ikuti sebenarnya bukan kemauan kita gitu. Yang melenceng dari hal-hal yang normal. Nah, ini gimana ngejaganya? Ya alhamdulillah aku pernah 10 tahun ya di DPR RI. Jadi sebetulnya kita tuh punya gaya politik sendiri. Apalagi kalau nawa itu kita memang bekerja untuk rakyat. Insya Allah caranya harus benar. Makanya aku nggak pernah mau money politics, aku nggak pernah mau black campaign. Kalaupun aku nggak terpilih berarti memang sudah kaderullahnya seperti itu. Nah kalau aku lihat dari Abi, sekarang dia sudah hijrah. Meskipun masih terus belajar ya. Tapi tetap dia punya satu nawa itu yang bagus dalam kehidupan. Dia punya konsep diri yang bagus, dia punya karakter yang cukup kuat, apalagi takut dengan Allah ya. Mudah-mudahan kalaupun dia jadi nanti benar-benar jadi politisi yang bermanfaat buat masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita break sebentar, nanti kembali di E-Talk Show.